Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 1 Agustus 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori. Mempelajari hukum dan segala yang berkaitan dengan itu selalu menjadi perhatian Alfonsus. Ia seorang ahli hukum yang cakap di pengadilan Napoli. Perhatian akan hukum tak pernah dilepaskannya ketika ia menjadi imam. Di dalam gereja yang akibat Jansenisme menjadi kaku dan statis, di bawahnya dinamika dan cinta kasih Injil. Ia mendirikan pula kongregasi Redemptoris. Kelak ia menjadi uskup dekat Napoli. Tuhan bersabda, seorang imam akan kuangkat bagiku. Ia setia padaku dan bertindak menurut maksud dan keinginanku. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelamat umat manusia, Engkau selalu membangkitkan tokoh-tokoh agung untuk menyegarkan semangat gerejamu. Semoga kami mengikuti jejak Santo Alfonsus Maria dan giat mengusahakan keselamatan sesama, supaya kami pantas memperoleh ganjaran di surga. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, bawalah kemari. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya.
Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti itu yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, mengikuti Tuhan Yesus berarti harus melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Ketika para murid mengetahui ada persoalan bahwa orang banyak mengikuti Yesus dan mereka meminta supaya Tuhan Yesus memerintahkan orang banyak itu pergi pulang. Karena mereka tidak sanggup memberi makan. Justru sebaliknya Tuhan Yesus memerintahkan supaya merekalah yang memberi makan. Lalu Yesus meminta apa yang mereka punya. Tuhan Yesus mendoakannya. Tuhan Yesus memberkatinya. Tuhan Yesus berdoa dan memerintahkan mereka 5 roti dan 2 ikan itu yang telah diberkati dan didoakan supaya diberikan kepada orang banyak. Apakah yang terjadi? Tersisa 12 bakul penuh. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian di tangan Tuhan semua terpenuhi, tercukupkan. Di tangan Tuhan semua mengalami kesejahteraan. Di tangan Tuhan semua mengalami kelimpahan. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Masihkah kita kurang percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita dan mencukupkan rezeki bagi kita semua? Oleh sebab itu saudara-saudari, sebagai orang yang beriman, tugas kitalah untuk memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Demikian pula kita hendaknya memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Jadilah pribadi yang suka berbagi. Jadilah pribadi yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus, menolong orang-orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang patut dipuji, Engkau sudah memberi kami Santo Alfonsus Maria sebagai pembagi dan bentara misteri penyelamatan-Mu. Semoga umat-Mu sering menerima santapan suci dan tak henti-hentinya memuji Engkau. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.